Selamat pagi seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada saat ini boleh ibadah dan bertemu Tuhan lewat medsos. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dalam Markus pasal 1 ayatnya 21 sampai 26. Saya ulangi, Markus 1 ayat 21 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya dan katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh itu pun menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, iblis keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkan, katanya, "Apa ini suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Dalam bacaan ini kita bisa melihat bagaimana Yesus menyelamatkan seorang yang kerasukan iblis atau roh jahat. Ada sesuatu yang menarik di sini, di mana ada pernyataan Yesus mengajar di rumah ibadah. Rumah ibadah adalah tempat yang melambangkan Allah hadir dan memberkati umatnya. Kita bisa belajar ya dari sejarah Perjanjian Lama bahwa Allah sendiri yang memerintahkan umat Israel untuk membuat tempat ibadah. Tempat di mana Allah menyatakan diri, hadir dan memberkati umatnya. Tempat ibadah sebagai lambang kehadiran Tuhan dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Allah turun dari surga dan kemuliaannya memenuhi bait suci atau bait Allah atau kemah suci, tempat di mana umat Israel beribadah kepada Tuhan. Waktu pentahbisan bait suci dikatakan Allah dari surga turun di tempat itu. Allah turun di bait suci. Allah turun di kemah ibadah. Allah turun di gereja. Mungkin maaf istilahnya masa kini, gereja tempat ibadah. Gereja tempat Allah hadir. Gereja Allah bertata dan berdaulat. Tempat di mana Allah menunjukkan dirinya untuk menyelamatkan umatnya. Ya, juga dikatakan di situ tempat di mana Allah berjanji dan untuk menempatkan namanya di situ. Maksudnya begini, tempat di mana semua orang akan tahu bahwa rumah ibadah di situ ada Allah. Gereja tempat kita ibadah, semua orang tahu gereja rumah di mana Allah ada di dalamnya.
Ya, juga dinyatakan tempat ibadah adalah tempat di mana ada penebusan dosa. Jadi tempat di mana Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kalau dalam perjanjian lama jelas sekali, setiap hari maka imam-imam yang melayani Allah harus membuat korban, menyembelih domba setiap hari untuk dikorbankan di tempat mezbah yang dari perunggu itu. Saudara bisa lihat ya, kalau saudara belajar tentang sejarah ibadah orang Israel, setiap hari Allah mengendaki imam-imam menyembelih domba dan darahnya darahnya dicurahkan dan dagingnya atau domba itu harus dibakar di mezbah persembahan di luar. Tetapi juga setiap 1 tahun sekali hari raya pengampunan dosa atau hari raya pendamaian, Imam Agung Harun harus masuk ke ruang Maha Kudus membawa darah domba yang sudah disembelih, dan darah itu dipercik-percikkan di tabut bait suci, ya, atau tabut perjanjian, ya. Di situ dengan jelas Harun 1 tahun sekali harus membawa kurban keselamatan demi umat Israel dan demi dirinya sendiri, yaitu masuk ruang Maha Kudus untuk mendapatkan pengampunan dosa. Jadi paling tidak setiap hari ada korban keselamatan pengampunan dosa untuk seluruh umat, ditambah lagi 1 tahun sekali harus masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah yang dipercik-percikkan itu sebagai lambang Allah mengampuni dosa. Jadi betapa hebat ya, rumah ibadah, tempat ibadah adalah tempat di mana Allah hadir dan menyucikan seluruh umatnya. Tempat ibadah juga menjadi sejarah yang menunjukkan bukti tidak ada tempat lain yang Allah inginkan di bumi selain rumah ibadah. Pernah saudara melihat atau mendengar Allah minta dibuatkan rumah begitu? Allah minta supaya ada beberapa tempat-tempat di mana Allah bisa punya rumah. Maaf, seperti kita ya, sudah punya rumah 1 pengen rumah 2, punya rumah 2 pengen rumah 4. Bahkan orang kaya raya hampir beberapa tempat sampai luar negeri dia punya rumah. Tetapi Allah enggak, dia cuma minta 1 rumah, yaitu bait suci. Dan itu sesungguhnya melambangkan Allah itu satu dan dia tidak menghendaki yang lain. Sekalipun mungkin ada ilah-ilah lain di antara para ilah itu, dan Allah tahu, tapi Allah hanya menginginkan 1. Bahkan Daud juga pernah diingatkan, kamu mau membuat rumah bagiku gitu ya. Tetapi akhirnya memang Allah mengizinkan Salomo. Maka rumah Allah, kemah Allah, bait suci itu pada masa Salomo didirikan. Dan itu sampai 4 tahun hanya untuk dasarnya. Hebat. Pada masa 4 tahun pemerintahan Salomo, ia mendirikan dasarnya. Kemudian selama 7 tahun baru berdirilah bangunan itu. Maksud kami tadi bukan 4 tahun untuk dasarnya, enggak. Maksud saya, Salomo waktu 4 tahun pemerintahannya itu mulai membangun dengan dasarnya. Setelah itu dilanjutkan 7 tahun baru jadi bait suci zaman Salomo. Zaman Yesus juga ada ya, yang mendirikan itu Herodes. Berapa tahun itu? Hampir puluhan tahun. Dikatakan lama sekali, sampai hampir berapa puluh tahun itu. Ya,
Jadi di sini kita lihat betapa pentingnya rumah ibadah. Tetapi aneh, Yesus mengusir iblis di bait suci. Yesus mengusir roh jahat dari rumah ibadah. Aneh kan? Rumah ibadah tempat Allah bertata, Allah hadir, tempat saudara dan saya ibadah, tempat kita semuanya bertemu Tuhan. Ternyata di situ juga ada iblis atau roh jahat. Jadi saya juga tidak terkejut kalau namanya gereja, rumah ibadah, ada iblis di situ. Saya tidak terkejut. Karena itu sudah kenyataan sejak zaman Yesus sendiri. Bahkan sejak perjanjian lama, rumah Allah juga ada iblis di dalamnya. Dan ini juga bukti ya, tidak menutup kemungkinan bahwa kalau disebut rumah Allah tidak menjadi jaminan. Kalau namanya rumah Allah itu, di situ belum tentu juga Allah hadir. Kenapa? Allah bisa tidak hadir di rumah Allah. Allah tidak hadir di gereja. Kenapa? Karena kalau di situ ada roh lain, di situ kalau ada iblis atau orang lebih senang menyembah Allah lain, bisa jadi Allah tidak hadir. Jadi jangan harap kalau gereja di situ dikatakan Allah di situ terus. Maaf, belum tentu. Karena tidak menjadi jaminan mutlak akan kehadiran Allah. Sejauh umat Allah itu menyembah Allah. Tetapi kalau menyembah roh-roh lain atau di situ sudah ada penyimpangan, Allah tidak ada di situ. Ingat waktu zaman perjanjian lama ya, bait Allah, bait suci itu dinajiskan oleh justru imam-imam. Bahkan zaman Manase ya, dikatakan tempat ibadah menjadi tempat pelacuran. Lebih jelas lagi, anak-anak Imam Eli, dikatakan anak-anak Imam Eli itu anak-anak yang dursila. Dia terlalu ceroboh sampai korban-korban persembahan yang harusnya untuk Allah direbut. Bahkan mereka tidak mau menunggu. Di saat domba itu disembelih yang seharusnya untuk Allah, langsung diambil paksa dengan garpu. Maaf ya, kalau garpu untuk makan itu kecil ya. Tapi garpu yang seperti itu loh, serok untuk sampah itu loh, yang ya bergigi sangat tajam. Diserokkan begitu langsung dicucuk bawa pulang. Bahkan kalau ditegur, loh maaf, ini harus dibakar dulu, ini harus persembahkan Tuhan dulu, nanti baru dikasih bagian. Wah, malah dimarah-marahi orang-orang yang mempersembahkan itu. Ditambah lagi, anak-anak Imam Eli justru mesum, berbuat najis, tidur dengan wanita-wanita yang melayani Tuhan di pintu pertemuan. Pintu pertemuan, saudara tahu ya, tempat di mana Allah hadir bertemu antara manusia dengan Allah, dan di situ ada tempat namanya tempat pertemuan untuk manusia dan Allah bertemu dan menyelesaikan masalah. Tuhan ampuni mereka. Sebaliknya di tempat itulah anak-anak Imam Eli. Jadi Eli sebagai imam besarnya, anak-anaknya imam-imamnya justru jahat, berbuat najis di situ. Jadi kita lihat bukan bahwa tempat ibadah bukan jaminan di mana Allah bisa hadir di situ. Sepanjang tempat ibadah itu najis dan Allah tidak ditinggikan, Allah tidak dimuliakan, Allah tidak dihormati, Allah tidak disembah sujudi. Ya, kita kembali lagi di situ.
Jadi Yesus masuk rumah ibadah, bertemu dengan jemaat, termasuk bertemu dengan imam-imam ahli Taurat, orang-orang yang dalam posisi secara rohani mereka harus menempati kerohanian, kualitas iman dan spiritualnya harusnya tinggi. Tapi kenyataannya mereka sama sekali sangat memalukan. Bahkan mereka sampai tahu bahwa Yesus ini membuat takjub semua orang yang mendengar firman-Nya, yang mendengar pengajarannya. Kenapa? Karena Yesus berkata-kata tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena perkataan Yesus penuh kuasa. Dan apa yang keluar dari mulut Yesus terjadi. Beda dengan ahli-ahli Taurat. Nah, ini suatu pelajaran ya untuk kita ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Apakah hidup kita juga begitu? Punya kualitas yang mana seluruh tingkah laku, perbuatan, tutur kata, dan tindakan kita meninggikan Tuhan dan punya kuasa, atau kita menjadi orang-orang yang maaf, layak dipermalukan. Kalau saya, maaf ya, jangan sampai itu terjadi. Maka pentingnya perkataan dan tingkah laku kita, Tuhan kiranya menjamah kita. Seperti juga Yesaya ya, aku orang yang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah umat yang najis bibir juga. Dan dia ngaku dosa, ngaku salah. Akhirnya Allah ampuni Yesaya dan Tuhan sentuh bibirnya. Akhirnya bibirnya yang penuh dosa itu, penuh kenajisan itu, dijamah Tuhan menjadi nabi besar. Lewat mulut Yesaya keselamatan disampaikan. 700 tahun Yesus belum lahir, Yesaya sudah memberitakan. Betapa indahnya ya, jikalau mulut kita juga dijamah Tuhan, tingkah laku karakter kita dijamah Tuhan, hidup kita dijamah Tuhan, sehingga apa yang kita perbuat juga seperti Yesus ini, penuh kuasa. Dan di rumah ibadat itu juga, selain Yesus bertemu dengan jemaah, Yesus bertemu dengan orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Yesus juga bertemu dengan iblis. Di situ dikatakan pada waktu itu di rumah ibadat ada orang yang kerasukan iblis. Aneh kan? Di rumah ibadah iblis ada di situ. Bahkan masuk dalam tubuh manusia. Saudara bisa membayangin, bisa merasakan, membayangkan bagaimana di rumah ibadah iblis datang, roh jahat datang. Bahkan roh jahat tidak hanya cuma berkeliaran di kanan kiri gereja atau di tempat ibadah, tapi masuk dalam diri manusia. Aneh kan? Tapi itu kenyataan. Ya, mirip ketika juga iblis menghadap Allah di antara ini anak-anak Tuhan. Di antara anak-anak Tuhan yang bertemu Tuhan, iblis juga di situ. Ini memang makhluk satu ini memang, maaf ya, ya benar perkataan Yesus. Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan melenyapkan iblis. Kenapa? Ya karena makhluk satu ini memang makhluk yang memang layak dimusnahkan. Dan itulah kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Dalam 1 Yohanes ya, pasal 3 ayat 8 saya akan bacakan ya. Yohanes 1 Yohanes ya. 1 Yohanes ya, saya membacakan di 1 Yohanes 3 ayatnya 8. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya.
Jadi sejak awal mulanya memang iblis itu berdosa. Walaupun dulunya diciptakan Allah, mulia, suci, tapi kenyataannya iblis berbuat dosa sejak dari mulanya. Untuk itulah Yesus anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Yesus membinasakan perbuatan iblis. Jadi jelas, Yesus datang di dunia ini untuk melenyapkan, membinasakan perbuatan iblis itu. Maka itulah bukti kerajaan Allah, di mana Allah bertahta pasti akan punya musuh atau bermusuhan, yaitu apa? Melawan kerajaan iblis, yang mana iblis yang menjadi kepalanya, iblis yang jadi rajanya. Jadi jelas di mana kerajaan Allah pasti berbeda dengan kerajaan iblis, bukan mencampur gitu ya. Yesus pun juga mengakukan bagaimana mungkin kalau kerajaan Allah itu bersatu dengan kerajaan iblis, lah nanti pusing. Dan tidak akan mungkin juga terang dan gelap bersatu. Jadi Allah dan kerajaannya akan terus menghancurkan pekerjaan iblis. Kenapa? Karena iblis dan kerajaannya juga mengganggu dan memusuhi, bahkan berusaha untuk mengambil alih kedaulatan Allah. Bukan Allah iri, bukan, karena dia Allah, dia Tuhan, dan dia tahu apa yang terjadi, dan dia akan terus bekerja untuk apa? Untuk kita. Dan bukti bahwa itulah Allah yang akan terus bekerja menghancurkan pekerjaan iblis. Ya. Dan disinilah akhirnya Yesus berhadapan dengan iblis. Bahkan iblis sendiri yang justru mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa iblis sesungguhnya juga keder. Kenapa? Karena Yesus itu nanti akan punya kuasa akhir zaman menghancurkan iblis. Oleh sebab itu iblis akan saat ini dia nggak mau gitu ya. Juga di Garasa ya, di mana dikatakan iblis mendatangi Yesus di Gadara atau di kampung Garasa itu ya, dikatakan, Yesus jangan siksa aku sebelum waktunya. Dikatakan di situ, pada waktu Yesus ada di rumah ibadat itu, ada orang yang dirasuk roh jahat, dan roh jahat itu berkata. Jadi orang yang kerasukan setan itu teriak, dia bicaranya jelas, tapi aneh, yang bicara bukan orangnya. Saudara, hati-hati ya, jangan sampai kita juga gitu. Kita ngomong-ngomong, kita bicara, tapi sayang bukan mulut kita yang ngomong, tapi roh lain turun atas kita dan kita bicara dengan lantangnya. Kenapa? Maaf, saya juga pernah mengalami dirasuk setan. Sampai saya tidak terasa, saya menantang itu pendeta. Saya masih ingat itu, saya masih remaja, saya masih SMA. Waktu itu saya berdoa bersama teman-teman, dan situ maksud kami juga baik ya, berdoa di rumah ibadat, di tempat kami berdoa, bahkan minta Roh Kudus bekerja. Tahu-tahu ternyata roh lain yang waktu itu bekerja mengganggu saya, sampai istri pendeta dan itu ngerti, ini bukan roh Allah ini bukan Roh Kudus, ini iblis yang bekerja. Terus saya ditengking Bapak Ibu. Saya ngaku saya ditengking, dan saya itu balik dan saya nyerang dia, dan saya juga melawan itu. Setelah itu saya juga sadar, kenyataannya memang benar, saya waktu itu tidak terasa, saya diganggu roh kegelapan, dan saya akhirnya ingin bunuh diri Bapak Ibu. Berkali-kali itu. Dan itu terjadi waktu saya lulus SMA. Itu mungkin sekali waktu akan saya ceritakan di waktu lainnya. Jadi kami sempat sampai menantang Tuhan. Saya katakan, Allah kalau memang Engkau Tuhan,
tolong aku, kalau tidak lebih baik aku mati, sekalipun neraka pun saya mau. Dan saya berusaha sampai hampir 3 bulan saya lakukan perbuatan-perbuatan yang membuat saya supaya saya mati. Yang terakhir saya memang pernah menggantung ya, tapi akhirnya terjadi, Tuhan tolong. Nah, jadi jangan sampai mulut kita berkata-kata, lidah kita bicara, tapi bukan Tuhan yang bicara, bukan kita manusia yang bicara, tapi iblis yang bicara. Jadi orang yang dirasuk setan tadi berkata, dia ngomong dengan jelas, menantang, bahkan melawan Yesus, mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang tidak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Sekalipun iblis bicara dengan lantang dan seakan-akan meninggikan Yesus dan mengaku Yesus bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Jadi iblis tahu. Bukan berarti terus Yesus, oh ya bagus, ternyata kamu kenal aku ya iblis. Loh, semua orang lihat dengar itu, bahwa iblis itu juga kenal saya, bahkan mengaku kalau saya dari Allah, dari surga. Enggak, Yesus tidak pernah kompromi sekalipun disanjung oleh iblis. Jangan sampai kita lengah ya, disanjung oleh iblis, kita terpesona. Jangan, kita terus berdoa, biarlah Allah memberikan kita karunia membedakan roh, sehingga hidup kita setiap hari jelas ngerti, ini orang bicara, ini tingkah lakunya, ini iblis atau benar-benar manusia atau dari Tuhan. Ini sering kali ya, jemaat bicara A, B, C, tapi nggak sesungguhnya dari hatinya, tapi berbohong, berdusta. Dia ngomong itu tidak dari hatinya. Kita harus tahu, saya pernah dibohongi, tapi Tuhan bicara, enggak, dia bohong. Tak kejar orang itu, mengatakan kecelakaan, ternyata maaf, tidak. Sebaliknya, dia lakukan sesuatu yang membuat dia malu sendiri. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan lakukan berkali-kali. Bahkan ada beberapa orang yang maaf, perkataannya manis, lembut, mendayu-dayu, seakan-akan segala sesuatu yang keluar dari mulutnya itu murni. Enggak, ternyata itu sesuatu yang jahat, dan kita harus bisa membedakan itu. Maka kita perlu karunia membedakan roh, sehingga kita tidak mudah tertipu. Karena iblis itu adalah ahli menipu. Tipu muslihat, dia pandai dan dia cerdas dan cerdik. Tapi Yesus memberi kita Roh Kudus untuk kita bisa membedakan roh yang bekerja itu rohnya siapa. Jadi di sini jelas Yesus tidak tersanjung, Yesus tidak merasa dirinya itu, Yesus ternyata iblis tahu gini. Enggak, Yesus langsung usir. Diam kamu, keluarlah dari orang itu, daripadanya. Wakilnya iblis itu merasa tersinggung dan dia marah, langsung membanting-bantingkan orang yang sakit itu. Kasihan ya, orang yang dimasuki setan. Maaf, saya pernah melihat itu membentur-benturkan kepalanya sendiri. Saya pernah menolong seseorang ketika orang itu kalap ingin bunuh diri, dan orang itu di depan mata saya sendiri disaksikan orang-orang kampung saat itu. Dia langsung jidatnya ini ya dibentur-benturkan di keramik ya. Jadi dia terungkup langsung di itu sampai di sini tuh peletup gitu ya. Begitu meletup dia langsung nggak siuman, istilahnya nggak sadar ya, sampai pingsan. Jarak beberapa waktu, mungkin 10 menit sampai 15 menit. Bahkan waktu itu saya nangani itu sampai saya katakan, nanti kalau orang itu mati, Pak Pendeta ini yang yang tanggung jawab gitu loh. Saya juga heran, saya itu nolong orang yang seperti ini kok malah saya yang disalahkan. Waktunya gini, bunuh aja orang ini, memang orang ini jahat, gini gitu. Akhirnya orang itu sadar, begitu sadar dengar suara berisik begitu, dia berdiri, kemudian di depannya itu ada jam dinding.
Saya sendiri di situ. Langsung dia berdiri, langsung jidatnya dibenturkan di jam dinding. Ya untung Bapak Ibu, di mana jam dinding itu pecah. Apanya itu? Pecah kacanya. Kok ya enggak masuk di jidatnya? Enggak. Dan dia kalah, dia enggak terasa. Dia masuk kamar, cari apa Bapak Ibu? Cari gunting. Dia cari gunting, saya pegang, saya langsung tangkap, saya langsung bergulat di situ. Saya sebenarnya juga kepikiran, nanti kalau dia malah nuju saya gimana? Wah, terus akhirnya cari ngobrol di kamar, tidak ada apa-apa. Dia masuk ke mana? Masuk ke dapur. Lah di dapur itulah saya kepikiran. Kenapa? Karena di dapur itu banyak pisau, benduk, aret, dan peralatan-peralatan yang sangat mengerikan. Dan bener, dia cari itu pisau, tapi untung ya tidak ketemu ya. Orang kalau sudah kalap itu pola pikirnya itu kan nggak wajar Bapak Ibu. Dia pegang apa saja pokoknya tahu. Dan dia bawa apa saudara? Dia bawa untuk pengulek itu loh, pengulek sambal, namanya muntu dalam bahasa Jawa atau ulek-ulek gitu ya. Nah itu dia dipegang langsung, saya di depan dia dan di situ kan sempit ya. Saya akan tubruk, akan tolong dia, saya juga kepikiran. Dan akhirnya dia ambil itu pukul sampai keluarlah darah itu. Dia langsung rebah dan mengatakan, Bapak di surga, ampuni aku berdosa. Kemudian Pak Budi, aku serahkan istri dan anak-anakku padamu. Batin saya, kurang ajar kamu. Tapi hati saya, ya, tapi kamu harus sehat, kamu pulih gitu. Nah, singkat cerita, kami akhirnya membawa ke rumah sakit DKR. Masuk ICU, masuk tempat UGD, dan di situ dia mulai menyadari dan sadar. Bahkan naik mobil reyenan Bapak Ibu, karena tetangganya itu punya mobil baru dan kami cari mobil, banyak orang tidak mau tolong Bapak Ibu. Dan saya punya kepikiran sampai saya mau cari becak juga nggak ada, malah nggak mau. Saya kembali lagi dan saya ke rumahnya, kemudian saya berpikir lah gimana saya bisa bawa ke rumah sakit supaya nolong orang supaya ini sembuh, karena darahnya keluar terus Bapak Ibu. Dan singkat cerita, kami sampai, maaf Pak, boleh saya pinjam mobilnya? Dan orang itu mengizinkan Bapak Ibu, mobil baru untuk nolong orang yang bunuh diri. Dan singkat cerita di sana, di rumah sakit kami akan juga keluar uang Bapak Ibu, orang itu juga keluar uang untuk apa? Menebus orang itu. Karena apa? Jarak 1 hari itu sudah pulih. Sampai maaf, kami pun punya uang harusnya untuk anak saya beberapa ratus ribu itu ya, saya kasihkan orang itu demi kesehatannya. Jadi iblis membentur-benturkan orang itu, tetapi yang penting roh jatuh keluar. Akhirnya orang itu sembuh dan orang itu pulih. Jadi saya bersyukur mulai sekarang biarlah kita juga belajar mengerti bahwa rumah ibadah, tempat sembahyang, gereja izinkan menjadi tempat Allah bertahta. Di gereja itulah Allah datang bicara, kita diampuni, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita dibenahi, kita lahir baru. Hidup kita hari lepas hari dapat pengetahuan, hikmat, marifat. Allah bicara, kita dirubah karena firman-Nya mengubah hidup kita. Dan kita jadi anak-anak Tuhan yang jadi berkat di dunia ini. Khususnya di masa corona ini, kita butuh Tuhan supaya saudara dipakai Tuhan menolong banyak orang yang kesusahan. Jangan dipikir corona itu sesuatu yang biasa. Tidak. Semua orang butuh pertolongan Tuhan. Dan saudara bisa dipakai Tuhan menolong. Mungkin secara manusia saudara menjadi penolong dalam dunia makanan, menolong mungkin dalam dunia keuangan. Sudah berapa kali itu, maaf, istri saya Rui dan anak saya Berta
keluar ratusan ribu bahkan jutaan hanya untuk menolong, karena di sini iuran, di sana iuran, alumni iuran. Kami alumni itu ada SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kalau minta iuran ya saudara bisa memahami. Kemudian antar pendeta tidak hanya cuma satu wilayah, sampai mungkin sini dan sebagainya. Di sisi lain kita punya waris, punya keluarga, punya tetangga. Uang saudara, ya kita harus bijaksana ya. Tidak setiap harus ditolong. Yang meninggal corona ditolong, yang sakit corona ditolong, orang-orang butuh ini ditolong. Ya tidak harus begitu. Kalau memang kita juga harus bijaksana ya. Jangan sampai oleh karena iuran-iuran saudara melukai hati keluarga, melukai hati Tuhan. Kenapa? Karena seharusnya untuk Tuhan saudara katakan, kan aku nggak akan kasihkan ke Tuhan, saya tidak akan perpuluhan dulu. Kenapa? Karena uangnya untuk nolong ini dulu. Balik. Maaf, saya pendeta, bukan berarti cerita tentang perpuluhan berarti untuk saya. Enggak, sekalipun untuk saya pun itu kembali lagi untuk pelayanan. Dan saya berterima kasih. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang memberikan perpuluhan. Dan perpuluhan saudara membawa saya untuk jadi sarana saya berjalan melayani Tuhan, melayani sesama, dan bekerja di kampus tanpa kami kepikiran dengan uang. Walaupun kami butuh setiap hari, tapi bukan segalanya. Karena kami butuh Yesus dan Roh Kudusnya bekerja memberkati. Jadi di masa corona juga banyak orang yang stres. Sebenarnya stres, tertekan, tapi nggak mau ngaku. Sehingga segala sesuatunya itu seakan hanya ini. Kenapa bukan firman Tuhan? Kenapa bukan Alkitab, ayat-ayat diamini, dijalani? Dan kita dengan kerendahan hati lakukan ini itu. Ya, jadi puji Tuhan, mari pada pagi ini kita seperti Yesus. Tempat ibadah menjadi tempat di mana Allah hadir dan lakukan mujizatnya. Tempat ibadah, tempat kita bertemu Tuhan, bertemu sesama, dan Allah bicara di situ. Dan kita penuh kuasa, kita penuh kebahagiaan, kita jadi berkat. Dan tempat ibadah iblis tidak punya kesempatan di dalamnya. Bagaimana kita mau hidup kita dipenuhi dengan kasih sayang Tuhan, sehingga tempat ibadah di mana kita ibadah, Allah ada di situ dan Allah bicara memberkati saudara dan saya. Dan di masa corona inilah Tuhan pasti tolong saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekarang memahami bahwa seluruh kehidupan kami ada Engkau. Terutama di tempat ibadah, Engkau hadir dan berkuasa. Bahkan Engkau berkata-kata, yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang berdosa Kau ampuni, dan yang lemah dan yang tidak bijaksana dan hidup penuh dengan pemikiran duniawi dirubah menjadi rohani, dan kehidupan kami jadi bahagia karena di rumah ibadah itulah kami bisa melayani Engkau dan bertemu Engkau, dan akhirnya kami jadi berkat. Semua orang yang bertemu kami diberkati Tuhan dan kami dimuliakan Tuhan, sebagaimana Engkau Yesus ditinggikan dalam segala hal. Bahkan di rumah ibadah itulah banyak orang meninggikan namamu, karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami yang datang ke bumi ini untuk menghancurkan seluruh pekerjaan iblis dan menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berterima kasih. Engkau memberkati kami anak-anak-Mu. Amin. Puji Tuhan.